Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, kebetulan hari ini kita lagi melakukan pemupukan susulan ya. Pemupukan susulan pada tanaman cabai kita. Yang pertama dipupuk itu di bagian sebelah sana, yaitu tanaman AW Aceh. Kalau di bagian atas sana itu cabai akar ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau untuk tanaman AW Aceh itu sendiri nih, kayak gini, ini AW Aceh nih. Nanti di sana lah biar lebih jelasnya ya. Kalau usia tanamannya ini udah 1 bulan lebih, ya. Bunganya itu banyak. Ini lagi dipupuk menggunakan pupuk grower. Karena bunga-bunganya banyak untuk mancing pertumbuhan bunga-bunga menjadi buah. Gitu. Karena kan di grower itu fosfor dan kaliumnya itu lebih dibanding dengan nitrogennya. Nah, ini ada teman-teman di sini semuanya nih lagi ngumpul. Tuh, Bang Saden misalnya, udah lama yang lihat kan. Tuh, mupuk kita pakai mesin. Nah, mupuknya kayak gitu, 250 cc per tanaman. Ini awe nih. Nah, misalnya udah tak gondrong dia sekarang. Ini pupuknya grower berapa kilo? Campur? Nah, pupuk yang keberapa nih? Nah, ini voucher yang ke-6. Growernya 2 kilo, boronnya 1 kilo, plus pupuk kompos cairnya itu 5 liter. Nah, ini komandannya nih. Nah, jadi semuanya petani-petani muda. Nah, ini contoh AW Aceh. Tuh kayak kemarin kan saya sebutkan tuh, dahannya tuh rata-rata 3, daun-daunnya sedikit agak lebar. Ini contoh buahnya kayak gini. Iya. Ini buahnya kayak gini. Biar kelihatan. Ini buah mudanya kayak gini. Terus bunga-bunganya itu banyak. Pucuk-pucuknya bagus, tingginya normal, dan pertumbuhan juga normal. Nanti saya tunjukkan juga pada bagian tanaman cabai akar gimana perbedaannya untuk kelanjutan video yang kemarin itu loh. Ini kemarin sudah dipurning tapi cuman buang beberapa dahan aja. Ini kelihatan nih di bagian sini dibuang dahannya nih. Terus beberapa setiap tunas-tunas air baru itu dibuang. Jadi kemarin teman-teman itu tidak begitu merampel tanaman ini. Kenapa? Karena dahan-dahannya bagus, terus mereka bilang sayang mau dirampel semua karena setiap dahan itu sudah mengeluarkan buah kayak gini nih. Kan udah berbuah tuh. Nah, ada berapa dahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibiarin mereka sampai 7 dahan gitu. Cuman ya tunas-tunas air kayak gini nih dibuang juga sih, cuman nggak banyak, disisain agak lebih tunas-tunasnya. Kalau pertumbuhan pohonnya bagus seperti ini ya, bunga-bunga itu banyak sekali, makanya kita makanya kita putuskan untuk menggunakan grower biar fosfor dan kaliumnya berlebih. Karena apa? Karena menurut penilaian kami ini daun dan bunganya itu nggak imbang, kebanyakan bunga. Oke, kita coba ke tanaman cabai akar ya sambil jalan nih. Tuh, ini operatornya nih. Sret. Tuh, kalau ada yang penasaran mupuknya gimana, kayak gini. Ini orangnya nih, murah senyum. Nah, kalau sana tadi yang dipupuk cabai AW Acehnya, bagian atas ini cabai akar. Ini akar. Nanti saya tunjukkan pohon yang kemarin ya. Kemarin kita review biar nggak usah lah ya, bawa sini aja dulu. Ya, nggak jauh-jauh kali. Ini
pohon cabai akar. Kalau mau dibedakan tuh ya susah sih. Ya paling daun, cabang-cabangnya yang kayak kemarin di video kemarin pernah saya jelaskan, awe itu agak lebar gitu dahannya. Kalau akar tuh agak pendek gini, tapi buah-buahnya tuh padat tuh, lihat tuh. Ini apsi. Ini apsi, guys. Mana apsi? Ini. Oh, ini apsi ya? Ya, ini apsi bocil. Bocil. Ini kan bocil. Nah, pertumbuhannya kayak gini. Semuanya tuh alhamdulillah berbunga dengan baik ya. Tuh, berbunga dengan baik di usia 1 bulan lebih ini. 1 bulan lebih, hampir 2 bulan lah. Ya. Tunggu lagi. Jadi kalau sudah fase tanaman itu seperti ini, kita tinggal fokus pada pertumbuhan buahnya, terus hama-hama yang menyerang buah juga sudah mulai harus kita kendalikan gitu. Kayak sekarang ini kan di sini tuh hujan tuh sesekali, panas juga iya, kadang-kadang juga mendung. Nah, kita khawatir nanti akan ada jamur, makanya nanti disemprot dengan pestisida, dengan fungisida juga. Kalau untuk pestisida yang kita gunakan, itu kan teman-teman sering nanya sama saya tuh, apalagi yang di WhatsApp. Pestisida yang kita gunakan tuh yang biasa-biasa aja sih, yang kayak seperti saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Kita makainya itu aja, itu aja. Tapi dengan catatan, dilihat dulu tanamannya nih, dilihat dulu. Kayak ini kan, ini kemarin kan diserang sama kutu-kutuan nih, kelihatan tuh mengkerutnya tuh. Oh, dia kena kutu trip. Dia kena kutu trip, berarti kita harus pakai insektisida ya paling tidak berbahan aktif abamectin atau yang lain-lain gitu loh, di rolling. Nah, ini contoh ya, satu pohon ini terserang kutu-kutuan, ini enggak. Ini kan dua batang nih, satu batang kedua. Mereka ini berdempetan kayak gini, daunnya tuh menyatu. Padahal ini 2 pohon, kalau kita pisahkan ini dua pohon nih. Ini batasannya. Pohon yang ini terserang kutu-kutuan nih. Kelihatan tuh dari pucuk-pucuk daunnya. Yang ini enggak, yang ini mulus sekali. Nah, jadi intinya kalau penanganan pada tanaman cabai itu tepat, dia nggak akan menular gitu loh. Nah, kalau pada tanaman cabai ini kita sharing ya, berbagi pengalaman gitu. Di contoh kasus yang ini aja, kalau seandainya kita tepat penanggulangan hamanya, hama itu nggak cepat menyerang ke tanaman yang lain gitu loh. Soalnya kalau hama itu sudah resisten, mau kita semprot apapun tetap yang lain kena. Tapi kalau seandainya kita nanganinya itu dengan pestisida yang tepat, dosisnya juga tepat, hama itu nggak sempat resisten, pada saat dia udah makan nih, kita semprot mati, hamanya mati. Jadi dia nggak sempat menular ke tanaman-tanaman yang lainnya seperti itu. Karena begini ya, gimana saya mau jelasnya? Kalau kayak kutu-kutuan itu ya, contohnya kutu trip tuh pernah kita cermati, kita amati gitu ya. Kalau dia menyerang tanaman kita tuh, katakan hari ini katakanlah tanggal 1 dia nyerangnya ya. Nanti tuh 25 hari sampai 30 hari ke depan, walaupun hamanya itu nggak ada, tetap dia mengkerut. Kenapa? Karena dia sudah terinfeksi sama gigitan kutu trip itu tadi. Tapi bisa dipulihkan ya menggunakan pupuk, terus nutrisinya. Kan banyak tuh di toko-toko pertanian untuk mempercepat pertumbuhan daun, pertumbuhan bunga, itu harus dikejar. Jadi bertanam cabai, kalau kami ya pada prinsipnya kami nggak terfokus pada hamanya. Ya hama ya sama, kita tetap mikirin juga, tapi bukan wah ini terserang hama kita melulu mikirin itu aja. Harus pakai ini. Terakhir overload, budget tanaman kita jadi membengkak. Kalau udah membengkak, hasil panen nggak seberapa, apalagi harga jatuh, hancur kita. Makanya jangan terlalu dipikirkan, tetap harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipusingkan gitu. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah, itu akan lebih baik daripada mengobati.
Oke ya. Mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Kalau saya mau menjelaskan dalam video ini secara detail atau lengkap tuh agak repot. Kenapa? Saya cuma ngasih garis-garis besarnya aja. Nanti seandainya teman-teman ingin diskusi lebih lanjut, mungkin bisa sharing ke saya lewat Instagram saya, bisa juga @abdul_pradipta, atau WhatsApp pribadi ke saya juga. Jadi kita bisa sharing lebih jauh lagi. Kalau saya sama teman-teman di sini ya nggak ada unsur apa-apa. Ya apa yang kita bisa kita berikan. Karena kita cuma ingin jadi apa ya? Ya kita punya sedikit pengalaman agar lebih bermanfaat aja bagi teman-teman, khususnya petani pemula. Karena kita di sini juga bukan petani senior, kita juga masih belajar. Terkadang terdapat beberapa kendala, kami di lahan juga ya belajar tetap sama petani-petani yang lebih senior seperti itu. Oke, terima kasih. Salam sehat dan sukses bagi seluruh petani di Indonesia. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.